Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Fatimah, kelas PAIA 2 semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penjelasan dari surah An-Nisa ayat 11 dan juga 12, yaitu mengenai pembagian harta warisan pada mata kuliah ilmu mawaris pada semester ini. Pada surah An-Nisa ayat 11 dan juga 12 ini menjelaskan tentang bagaimana Allah telah mengatur tentang pembagian warisan. Ayat ini menjelaskan betapa detailnya Islam mengatur tentang pembagian pusaka. Berbeda dengan pembahasan yang lain seperti bab sholat, bab haji, dan lain sebagainya. Bab tersebut tidak dijelaskan detail dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi. Berbeda dengan pembagian waris, semua sudah dijelaskan detail pembagian masalah hartanya. Artinya pembagian harta ini sangat penting sekaligus sangat berbahaya. Pada ayat ini di dalamnya menjelaskan tentang ilmu cara membagi warisan. Ilmu membagi warisan ini disebut ilmu faraid. Di dalam ayat ini, di samping menerangkan tentang bagian warisan, juga menjelaskan pembagian warisan ini harus dilakukan apabila telah melakukan wasiat dan juga hutang yang dimiliki oleh si yang meninggal. Pada dua ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban kita salah satunya adalah membagi harta warisan sesuai dengan panduan Allah. Jadi membagi warisan ini tidak sembarangan, sudah ditentukan syariatnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Selain pada ayat 11 dan juga 12, pembagian warisan ini dijelaskan pada ayat terakhir surah An-Nisa. Baik, akan saya bacakan surah An-Nisa ayat 11 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Adapun arti dari ayat tersebut adalah Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, selanjutnya tafsir pada surah An-Nisa ayat 11, yaitu menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, pada ayat pertama dituliskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, yusikumullahu fi auladikum, Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anak kamu, yakni anak-anak orang yang meninggal dari kalian. Wasiat syariat tersebut berupa penjelasan harta warisan mereka, dan apabila di antara anak-anak tersebut terdapat anak laki-laki, maka baginya sisa harta warisan setelah pembagian sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang berbunyi, serahkanlah bagian-bagian warisan itu kepada ahlinya yang berhak, dan apabila terdapat harta lebih, maka itu untuk anak laki-laki yang paling dekat hubungan keturunan dengan si mayit. Dan apabila tidak terdapat anak laki-laki di antara mereka, maka sisa harta itu diberikan kepada cucu laki-laki si mayit dari jalur anak laki-laki. Selanjutnya, fa in kana nisa'un fawqatsnatain, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, yakni apabila anak-anak dari mayit itu perempuan semua tanpa ada laki-laki. Kemudian falahunna tsulusa ma tarok, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan, yakni dari harta yang ditinggalkan si mayit. Dan apabila anak perempuan itu berjumlah 2 orang, maka mereka juga mendapatkan 2/3, dikisoskan dengan 2 saudara perempuan yang disebutkan pada akhir ayat di surat ini. Dan apabila anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh dari harta. Kemudian wali abawaihi, dan untuk 2 orang ibu bapak, yakni untuk kedua orang tua mayit apabila kedua orang tua tersebut masih hidup. Selanjutnya, likulli wahidin min humas sudus mimma taroka in kana lahu walad, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang ditinggalkan itu mempunyai anak, baik itu anak laki-laki atau perempuan, 1 atau lebih, atau bahkan cucu. Kemudian fa illam yakul lahu walad, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau tidak pula mempunyai cucu. Kemudian wawarithahu abawahu, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, yakni tidak ada ahli waris yang lain selain mereka berdua, seperti suami atau istri, dan kedua orang tua tersebut memiliki hak waris tanpa ada sebab yang menghalangi pewarisnya. Kemudian fali ummihis sulus, maka ibunya mendapatkan 1/3 dan 2/3 sisanya untuk bapak. Namun apabila salah satu suami istri turut menjadi ahli waris, maka tidak mendapatkan kecuali 1/3 dari sisa pembagian salah satu suami dan juga istri. Selanjutnya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6, baik itu saudara laki-laki atau perempuan atau keduanya, dan baik itu 2 orang atau lebih. Adapun 1 orang saudara, maka ia tidak menghalangi ibu dari mendapatkan 1/3 menjadi 1/6. Kemudian mim ba'di wasiyati yusi biha audain, pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya, yakni harta itu tidak dibagikan kepada orang-orang yang telah disebutkan mendapatkan 2/3, 1/3, 1/6 atau yang lainnya, kecuali setelah ditunaikan wasiat si mayit yang berkenaan dengan hartanya dan setelah dilunasi semua hutang-hutangnya si mayit. Dan pelunasan hutang didahulukan sebelum pelunasan wasiat.
Kemudian sisa dari harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Adapun wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta kecuali dengan kerelaan para ahli waris. Selanjutnya, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tuamu dan anak-anakmu maka tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Maka dari itulah Allah membagikan harta warisan sedemikian rupa dengan membagikan kepada orang tua dan nenek moyang kalian dan kepada anak keturunan kalian dan tidak menyerahkan pembagiannya kepada kalian. Kemudian di akhir ayat ini juga tertulis faridatan minallah. Ini artinya adalah semua yang sudah dijelaskan tersebut adalah ketetapan dari Allah. Yakni hukum-hukum pada ayat ini wajib atas kita untuk melaksanakannya karena ini adalah ketetapan dari Allah. Nah, pada Surah An-Nisa ayat 11 ini telah dijelaskan pembagian warisan bagi anak-anak si mayit. Baik itu anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, kemudian diterangkan pula para orang tua si mayit. Ayah dapat berapa, ibu mendapatkan berapa. Berarti pembagian pada Surah An-Nisa ayat 11 ini berdasarkan pembagian berdasarkan pertalian darah. Kemudian pada pembagian warisan dilanjutkan pada ayat setelahnya, yaitu ayat An-Nisa ayat 12. Kemudian untuk surah An-Nisa ayat 12 akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Yang artinya, dan bagimu suami-suami sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 hartanya. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun.
Baik, itu tadi arti dari surah An-Nisa ayat 12. Selanjutnya tafsir pada surat An-Nisa ayat 12 menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada ayat pertama, pada kalimat pertama tertulis walakum nisfu ma tarok azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Kalimat ini ditunjukkan untuk para suami yang ditinggal oleh istrinya. Maksudnya dari anak di sini adalah anak laki-laki atau perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik itu anak kandungnya atau dari suami sebelumnya. Kemudian fa in kana lahunna waladun falakumussu rubu'u mimma tarok. Nah, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya, yakni bagian untuk suami apabila tidak ada anak adalah setengah dari harta waris, dan apabila ada anak dan keturunannya maka mendapat 1/4. Kemudian dilanjutkan ada kalimat walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, baik itu anak kandungnya maupun dari istri yang lainnya. Dan bagian untuk istri ini baik dengan adanya anak atau tidak hanya untuk dirinya apabila suaminya hanya mempunyai 1 istri. Namun untuk bersama apabila mempunyai lebih dari 1 istri, maka masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun pembahasan tentang wasiat dan hutang, maka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada ayat 11. Kemudian ada kalimat wa in kana rajulun yurasu kalalah. Jika seseorang laki-laki mati yang mewarisi kalalah. Kalalah ini adalah apabila si mayit tidak memiliki anak atau bapak maupun kakek, jadi dia sendirian, atau semua yang tidak mendapatkan warisan dengan cara asobah seperti bapak, anak, kakek disebut oleh orang-orang Arab dengan sebutan kalalah. Maka arti dari kalalah adalah orang yang diwarisi oleh saudara laki-laki, anak laki-laki, paman dari bapak, dan anak laki-laki paman dari bapak. Kemudian au imro'atun maupun perempuan, yakni perempuan yang mewarisi kalalah. Selanjutnya walahu akhun au ukhtun, tetapi memiliki seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan. Para ulama berijtima bahwa yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara seibu. Adapun saudara sekandung dan seayah akan dijelaskan bagian warisan mereka di akhir surat ini nanti. Kemudian falikul liwahidin minhumas sudus, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapatkan 1/6 harta, 1/6 harta, baik itu laki-laki maupun perempuan apabila hanya seorang. Fa in kanu aktsaru min dzalik, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, yakni lebih dari seorang, baik itu anak laki-laki atau yang perempuan atau kedua-duanya. Selanjutnya fahum syuraka'u fit thuluth, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, yakni dengan bagian yang setara antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya audainin ghairu mudhar, atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada si ahli waris, yakni hutang atau warisan yang telah mendatangkan mudarat bagi ahli waris dalam bentuk mudarat apapun, seperti dengan mengakui hutang yang sebenarnya tidak ia lakukan, atau dengan berwasiat yang hanya ditujukan untuk memberi mudarat bagi ahli waris, atau berwasiat untuk satu ahli waris dengan seluruh hartanya, atau berwasiat kepada orang lain
melebihi sepertiga harta, padahal para ahli waris tidak merelakan. Dan segala pengakuan terhadap hutang atau wasiat yang dimaksud untuk memberi mudarat pada ahli waris, maka itu merupakan batal dan ditolak dan tidak dilaksanakan, baik itu sepertiga atau kurang dari itu. Abu Abbas mengatakan niatnya berwasiat untuk memberi mudarat terhadap termasuk dosa besar. Selanjutnya wasiyatan minallah, artinya wasiat syariat yang benar-benar dari Allah. Wasiat itu benar-benar datangnya dari Allah. Maka semua wasiat yang menyelisihi wasiat Allah, maka Allah lah yang didahulukan karena wasiatnya lebih utama atau diikuti, dan yang selainnya harus ditinggalkan. Dan itu seperti wasiat yang mengandung pilih kasih pada sebagian ahli waris atau mengandung mudarat dari sisi tertentu. Tafsir ayat 12 surah An-Nisa, yang mana ayat 12 ini bisa diambil kesimpulan bahwa ayat 12 menjelaskan tentang pembagian harta waris berdasarkan pertalian melalui akad nikah, melalui misaqon ghalidho, melalui perkawinan yang sah. Ayat ini menerangkan tentang bagian suami kalau istrinya meninggal, istri kalau suaminya meninggal. Tadi juga telah dijelaskan bahwa pembagian warisan boleh dilakukan apabila wasiat dan juga hutang tersebut telah dipenuhi, wasiat telah dijalankan dan hutang telah ditunaikan. Kemudian barulah boleh harta sisa dari peninggalan si mayit tersebut boleh dibagikan sebagai warisan. Baik, itu tadi penjelasan dan juga tafsir surah An-Nisa ayat 12 dan juga 12 tentang pembagian harta waris. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.